Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Chandra Kirana, NIM 181910201042 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mesin-mesin listrik. Untuk bab pertama itu tentang trafo satu fasa dengan percobaan open circuit dan short circuit. Untuk tujuan praktikumnya yaitu menjelaskan cara kerja trafo satu fasa, menghitung parameter dan rugi-rugi trafo satu fasa dengan menggunakan percobaan open circuit dan short circuit. Untuk rangkaian open circuit atau tanpa beban seperti ini, jadi dari sumber kemudian dihubungkan ke voltage regulator, kemudian dihubungkan pada power analyzer, dilanjutkan ke trafo, dan pada output trafo dihubungkan ke multimeter untuk mencari nilai tegangan. Nah, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan trafo hubung singkat atau short circuit. Untuk rangkaiannya kurang lebih sama dengan percobaan tanpa beban. Ini merupakan data hasil percobaan, di mana dari data ini dapat disimpulkan bahwa trafo yang digunakan merupakan jenis trafo step down, di mana karakteristiknya yaitu menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Kemudian pada trafo tanpa beban, rugi daya yang dicari berupa rugi inti, di mana pada rangkaian rugi tanpa beban, pada bagian output trafo rangkaian sekunder itu tidak dihubungkan dengan beban, sehingga arus dan daya yang mengalir dari sumber langsung menuju ke kumparan primer. Nah, arus yang mengalir ini disebut dengan rugi inti. Lanjut pada trafo hubung singkat, rugi daya yang dicari berupa rugi tembaga, di mana pada rangkaian hubung singkat terdapat kabel yang dihubungkan pada kumparan sekundernya, sehingga ada arus dan daya yang mengalir pada kumparan sekunder. Nah, arus yang mengalir pada kumparan sekunder ini disebut dengan rugi tembaga. Kemudian, nilai faktor daya yang dihasilkan dari percobaan trafo hubung singkat lebih besar dibandingkan dengan percobaan trafo tanpa beban. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang trafo satu fasa load test. Untuk tujuan praktikumnya itu menjelaskan cara kerja trafo satu fasa ketika dibebani, kemudian menghitung efisiensi dengan variasi beban. Untuk rangkaian yang digunakan seperti ini, di sini kita hanya merubah jenis beban dan memberikan nilai variasi pada beban. Ini merupakan data hasil percobaan, di mana dari data ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar daya beban yang digunakan, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian pada beban 1 yaitu beban resistif, beban 2 yaitu beban induktif. Nilai faktor daya yang dihasilkan pada beban 1 bernilai 1, sedangkan faktor daya yang dihasilkan pada beban 2 kurang dari 1. Kemudian pada beban resistif, nilai regulasi tegangan lebih kecil dibandingkan dengan regulasi tegangan ketika beban menggunakan induktif. Ini merupakan tabel perhitungan PCU loss dan nilai efisiensi. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang polaritas trafo satu fasa. Untuk tujuan praktikumnya yaitu menjelaskan polaritas trafo satu fasa, menjelaskan metode untuk mengetahui polaritas trafo satu fasa, dan menjelaskan fungsi polaritas trafo satu fasa. Berdasarkan teori terdapat dua macam polaritas trafo, yang pertama subtraktif polarity dan additive polarity. Nah, untuk prosedur percobaannya terdapat dua percobaan yaitu polaritas trafo tunggal dan polaritas trafo identik. Untuk polaritas trafo tunggal, langkah pertama yaitu menentukan daerah high voltage dan low voltage. Untuk high voltage memiliki nilai resistansi tinggi pada kumparannya, kemudian untuk low voltage memiliki nilai resistansi kecil. Kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan rangkaian seperti ini. Untuk tes polaritas trafo identik, terdapat dua trafo, di mana salah satu trafonya diketahui polaritasnya atau sebagai trafo referensi, dan salah satu trafonya lagi tidak diketahui atau trafo blank. Nah, untuk pengujiannya, jika pengujian trafo identik dengan menggunakan trafo referensi subtraktif polarity untuk rangkaiannya seperti ini, sedangkan pengujian trafo identik dengan menggunakan trafo referensi additive polarity rangkaiannya seperti ini. Ini merupakan data hasil percobaan yang diperoleh. Dari data ini dicari mediannya sehingga diperoleh hasil tes polaritas trafo tunggal dan hasil tes polaritas trafo identik. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pada pengujian polaritas trafo tunggal dapat diketahui polaritas yang digunakan yaitu subtraktif dengan karakteristik hasil pengukurannya V1 lebih besar daripada V3, sehingga untuk tanda terminalnya B1 sama dengan X1, B2 sama dengan X2. Sekedar tambahan, apabila hasil pengukurannya menunjukkan V1 kurang dari V3,
maka polaritas trafo tersebut adalah adiktif dengan tanda terminal B1 sama dengan X2, B2 sama dengan X1. Pada pengujian polaritas trafo identik dengan trafo referensi subtraktif, hasil pengukurannya diperoleh V3 sama dengan mendekati hasil penjumlahan antara V1 dan V2, sehingga trafo blank polaritasnya sama dengan polaritas trafo referensi, yaitu subtraktif dengan trafo terminal trafo blank yaitu B1 sama dengan X1, B2 sama dengan X2. Sekedar tambahan, apabila hasil pengukurannya menunjukkan V3 sama dengan pengurangan dari V1 dan V2, maka polaritas trafo blanknya yaitu berlawanan dengan trafo referensi. Jadi polaritas trafo blanknya nanti adiktif. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang kerja paralel trafo satu fasa. Untuk tujuan praktikumnya yaitu mengetahui fungsi syarat kerja paralel trafo satu fasa, mengetahui cara merangkai trafo satu fasa yang bekerja secara paralel, mengetahui karakteristik pembebanan pada trafo satu fasa yang dioperasikan secara paralel. Kemudian untuk rangkaian pada bab ini, yang pertama ada paralel dua trafo satu fasa dengan polaritas yang sama, kemudian polaritas dua trafo satu fasa dengan polaritas yang berbeda. Pada praktikum ini menggunakan polaritas kedua trafo sama, yaitu subtraktif dengan gambar rangkaiannya seperti ini. Kemudian dilakukan pengambilan data sehingga diperoleh data hasil percobaannya seperti ini. Nah, dari data hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai arus A1 dan A2. Hal ini disebabkan karena nilai impedansi pada kedua trafo yang digunakan berbeda. Semakin besar nilai impedansinya, maka nilai arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian untuk fungsi dari paralel trafo yaitu meningkatkan kapasitas dan keandalan dari sebuah trafo, kemudian mengurangi biaya dari sebuah sistem. Untuk syarat paralel trafo, yang pertama yaitu perbandingan tegangan atau angka transformasi A harus sama dan rating tegangan trafo sebaiknya sama. Yang kedua, polaritas trafo sebaiknya sama. Yang ketiga, impedansi per unit harus sama. Keempat, rating frekuensi harus sama. Yang kelima, reaktansi dan resistansi ekuivalen dari trafo yang dioperasikan paralel sebaiknya sama. Selanjutnya yaitu bab 5, pengujian mesin DC. Untuk tujuan praktikumnya yaitu menentukan parameter mesin DC, mempelajari karakteristik mesin DC, dan mempelajari cara menghitung efisiensi mesin DC. Di sini terdapat pengukuran resistansi kumparan jangkar, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian ada pengukuran rugi-rugi tetap untuk mesin DC shunt, dan ini merupakan pengujian rugi tetap mesin DC seri. Untuk rangkaian yang digunakan gambarnya seperti ini. Untuk percobaan yang dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama, rangkaian mesin DC shunt 3, rangkaian mesin DC shunt 3 4, kemudian rangkaian mesin DC seri 1, dan rangkaian mesin DC seri 1-2. Dari data percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari shunt 3 dengan shunt 3 dan 4, yaitu pada shunt 3 memiliki tegangan rendah dengan arus tinggi, sedangkan untuk rangkaian ini berkebalikan. Dan untuk perbedaan mesin DC seri 1 dengan seri 1 dan 2, yaitu tegangan yang dihasilkan pada seri 1 yaitu lebih kecil dengan arus yang besar, sedangkan seri 1-2 yaitu berkebalikannya. Dari data yang diperoleh, maka dapat diketahui pada rangkaian shunt lebih efisien menggunakan rangkaian mesin DC shunt 3, sedangkan pada rangkaian seri lebih efisien menggunakan mesin DC seri 1. Kemudian, motor DC yang digunakan pada praktikum dikatakan tidak efisien dikarenakan nilai efisiensi yang dihasilkan sekitar 50. Sedangkan apabila dikatakan efisien, jika motor DC menghasilkan nilai efisiensi sekitar 60 hingga 100%. Selanjutnya yaitu bab 6 tentang metode starting start delta untuk motor induksi 3 fasa. Untuk tujuan praktikumnya yaitu mampu merangkai starting motor konfigurasi start delta dan menjelaskan cara kerja rangkaian starting start delta. Ini terdapat gambar dari rangkaian kontrol start delta manual. Kemudian ini merupakan gambar rangkaian power start delta. K1 ini sebagai on off dari rangkaian, kemudian K2 sebagai start, kemudian ketiga sebagai delta. Peroleh data hasil percobaan seperti berikut. Nah, untuk fungsi dari delta sendiri yaitu menghindari dari lonjakan arus start yang akan menyebabkan kerusakan jika dibiarkan terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.